Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurdia Rahmawati, SPC SPC, selaku Kepala SPC Ahmad Yani. Yang terhormat Pengurus Polke SPC Ahmad Yani. Yang terhormat ayah bunda orang tua wali besar didik kelas 6, yang terhormat bapak ibu guru tim kelas 6 SPC Ahmad Yani, yang terhormat bapak ibu guru dan karyawan SPC Ahmad Yani yang berbahagia firman Allah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita semua sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat bahagia, dapat menghadiri acara sosialisasi program pembelajaran dan kontrak belajar kelas 6 SD Ahmad Yani tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam adalah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatibul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, selanjutnya atas nama pembawa acara saya menyampaikan selamat datang. Terima kasih setitik-titiknya kepada Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang dengan penuh semangat, ikhlas dan bahagia menghadiri acara pada hari ini. Juga permohon maaf apabila pada acara ini ada kekurangan dari segi fasilitas, penyambutan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa sosialisasi pembelajaran dan kontrak belajar merupakan salah satu program yang sangat penting untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk menyingkat waktu, perkenankan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. Ketiga, sambutan sekaligus sosialisasi pembelajaran. Dilanjut penjelasan dan kontrak belajar. Kemudian yang kelima, sharing tanya jawab. Keenam, program komite dan pemeriksaan pos. Dan yang ketujuh, doa sekaligus berdoa. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah tadi ada dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita terima bisa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah surat Al-Kahfi ayat 1-12 yang akan dibacakan oleh Ibu Maulida Alexanero SPP. Kepada Ibu Maulida kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa
أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Maida. Dua ayat akan saya sampaikan makna yang sudah dikatakan oleh Maida. Yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan keblokokan di dalamnya. Ayat kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan sisaan yang semangat tadi dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan berita gembira termasuk orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai amal saleh dan kita mendapat pembalasan yang baik, yaitu surga dan amin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum menuju ke acara berikutnya, presentasi bersama Ibu Al-Fatihah. Kita berdiri saya. Kalau semangat, semangat. Coba, semangat. Semangat. Ikhlas. Ikhlas. Bahagia. Bahagia. Semangat, kompak. Kalau bahagia, kita bahagia. Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat. Ikhlas. Ikhlas. Bahagia. Bahagia. Terima kasih. Baik Bu, selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus sosialisasi pembelajaran yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurdia Ahmadi SPDLID kepada Ibu Nurdia dan Pasien. Terima kasih Pak Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pengurus komite, tim manajemen SDIK Ahmadiani, Bapak Ibu guru karyawan SDIK Ahmadiani, serta yang saya banggakan para ayah bunda wali peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2020. Alhamdulillah, bersyukur
dzikrillah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alhamdulillah nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita dapat bertemu dalam rangka menyamakan persepsi, menyatukan visi untuk mencapai target bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang solid dan solihah. Amin. Mungkin saat ini anak berada di rumah dan tidak ada yang ikut ke sekolah ya, yang mudanya sudah kelas 6 soalnya. Ini dari jumlah 41 hadir sekitar 16 begitu ya. Mungkin akan lebih bagus kalau mama atau bunda yang ada di belakang bisa bergeser supaya pandangannya merata begitu. Jadi monggo bisa pindah. Selamat datang saya sampaikan kepada ayah dan bunda serta peserta didik di SDIK Ahmadiyani tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Saya sampaikan selamat datang karena sekarang berada di kelas yang selanjutnya. Ayah dan bunda menjadi wali peserta didik di kelas 6 sekarang, di kelas akhir di SDIK Ahmadiyani. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya ya, karena sudah 6 tahun itu biasanya fokusnya paling ya begitu gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan hari ini mungkin undangan yang lain ini orang tua yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dan segera bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Ayah dan bunda hari ini bahagia. Bahagia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu ya jawabannya ya, dia minta ya. Semangat dengan bahagia, dengan tetap tersenyum walaupun di dalam masker. Kelihatan kok Allah senyumnya, ya, yang ditutupi juga. Oke, ayah bunda hari ini bahagia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah kontrolnya ditambah ya. Oke, sekali lagi, apakah hari ini ayah bunda bahagia? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mungkin di antara ayah dan bunda kelas 6 ini ada yang putranya juga di kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi mungkin kemarin sudah mengikuti, kalau ada yang di kelas 1 sampai kelas 5 berarti mengikuti tiap hari kemarin. Ya, nanti yang saya sampaikan insya Allah tidak berbeda. Sedikit berbeda mungkin malah di kelas 1 dan kelas 6. Ya, di hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan memahami ya, dalam rangka sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SDIK Ahmadiyani Kota Malang. Saya sampaikan di sini ayah dan bunda bahwa SDIK Ahmadiyani sejak kepala sekolah yang sebelumnya ini dibentuk satu tim manajemen. Dan untuk tahun ini tetap saya lanjutkan dengan komposisi kepala sekolah diamanahkan kepada saya, Diana Mawati, kemudian Waka bidang kurikulum dan pembelajaran dipercayakan kepada Ibu Ida Amalia Fitriani, kemudian untuk Waka bidang keagamaan Bapak Muhammad Ibu ada di depan tadi penerimaan dan sudah semua. Kemudian Bapak bidang kesiswaan dan humas Bapak Hasan Albana ada di mana posisinya? Hasan, masih ada di atas ya. Kemudian Bapak bidang sarana prasarana dan kelembagaan, ini istilah yang baru mungkin tahun ini baru saya buat struktur seperti ini diamanahkan kepada Bapak Muhammad Syafi'i. Kemudian bendahara sekolah yang tidak asing lagi ya untuk ayah dan bunda karena hubungannya sama keuangan
baik dan melayani ayah dan bunda semuanya dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, telah kami review visi sekolah yang mungkin sebelumnya ayah dan bunda sudah membaca di buku-buku panduan anak-anak atau buku-buku pemantauan kegiatan anak-anak. Di sana tertulis visi yang mungkin berbeda dengan saat ini. Jadi telah kami review kembali bahwa visi SDIT Ahmad Yani tahun 2020-2021 adalah unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti. Bu, ini kan yel-yelnya Bu, biasanya kan anak-anak mengucapkan ini. Ya, memang kita hafalkan dengan cara melalui yel-yel. Kalau kelas 6 ini pasti sudah hafal. Kalau diucapkan SDIT Ahmad Yani, oh yang itu dah, gitu ya, masih oh bener yang itu masih ingat. Sekarang semangat, sudah benar, sudah yakin bahwa ini visinya SDIT Ahmad Yani. Ya, sama-sama semuanya dengan semangat. SDIT Ahmad Yani, unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti, go green. Terima kasih. Nah, untuk mencapai visi ini ada beberapa misi yang akan kami laksanakan bersama Bapak Ibu tentunya, ayah dan bunda semua. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengaplikasikan budaya berkarakter di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian kedua, mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan impact untuk menguasai teks. Ketiga, mengembangkan iklim pembelajaran yang aktif, efektif, menyentuh, dan menyenangkan. Empat, menyelenggarakan manajemen sekolah efektif, partisipatoris, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir, membudayakan cinta lingkungan serta protokol kebersihan dan di SDIT Ahmad Yani. Setelah lulus nanti, jaminannya akan menjadi anak-anak yang pertama adalah cinta Al-Quran. Apa buktinya? Indikatornya apa anak kita cinta Al-Quran? Yang pertama, mampu membaca Al-Quran dengan benar. Oh iya, ada mengaji umi. Oh ini untuk mencapai quality assurance ini, jaminan ini harus tercapai melalui program itu. Kemudian yang kedua, menghafal juz 29 dan 30. Loh, anak saya masih juz 30 yang hafal. Proses juz 30 lah, 29-nya kapan? Ini kan sudah tinggal beberapa bulan lagi di SDIT Ahmad Yani. Tetap nanti akan kita ajarkan, tetapi mungkin sesuai capaiannya nanti. Jadi tidak, mungkin ada yang selesai sampai juz 29, ada yang tuntas, ada yang masih tercapai beberapa surat. Jadi tetap nanti kita motivasi untuk menyelesaikan ini. Dan yang ketiga, bentuknya cinta Al-Quran adalah selalu membiasakan tadarus. Ini yang menjadi target kami dan jaminan itu. Kemudian dalam hal ibadah, anak-anak terbiasa menghafal doa-doa harian. Dalam setiap kegiatan, dalam setiap situasi, anak-anak selalu terbiasa dengan doa. Kemudian yang kedua, pembiasaan sholat fardu. Pembiasaan sholat fardu dan sunnah. Ini sudah kita ada program sholat wajib di sekolah, yaitu sholat zuhur dan asar. Selebihnya adalah di rumah bersama keluarga dan orang tua yang dibuktikan dalam bentuk laporan dalam buku BIMPRES. Ini program yang mendukung untuk jaminan mutu ini. Kemudian sholat sunnahnya adalah sholat duha yang sudah kita biasakan di sekolah. Kemudian pembiasaan toharoh atau bersuci, ini ada dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian menghafal hadis-hadis Nabi, ini ada buku panduan hadis. Mungkin kakak kelas 6 ini sudah pernah dapat bukunya, tetapi mungkin belum optimal. Ini mohon maaf, ke depan yang mohon doanya, karena mungkin anak-anak sudah di tingkat berikutnya ya. Ke depan ini akan kita optimalkan kembali dengan memberikan target di setiap kelas, sehingga nanti ketika lulus ada sekitar 25
doa harian dan hadis yang harus dikuasai anak-anak serta diamalkan. Kemudian mengetahui tentang manasik haji, ini biasanya kita adakan pada saat hari raya Idul Adha. Tapi untuk tahun ini mungkin kegiatan ini kita berikan dengan bentuk yang berbeda, tidak hadir secara fisik dan bersama-sama. Mungkin ada pola lain nanti yang akan diberikan oleh tim keagamaan. Kemudian mampu melaksanakan puasa wajib dan sunnah. Jadi puasa wajib ini di bulan Ramadan, kemudian puasa sunnah yang dibiasakan kepada anak-anak ketika mungkin di hari Senin dan Kamis. Di antaranya itu yang paling ringan untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia atau budi pekerti luhur yang dimiliki oleh anak-anak lulusan SD Ahmadiyah. Yang pertama adalah mampu bersikap 5S. 5S ini sopan dalam bersikap, santun dalam berbicara, selalu tersenyum kepada siapapun sebagai bentuk sedekah yang paling murah dan paling mudah. Kemudian suka menebar salam serta saling sapa. Kemudian yang kedua, melakukan adat dan berdoa sehari-hari. Ini adabnya. Kalau tadi di ibadahnya adalah materinya atau hafalannya harus dikuasai. Kemudian di budi pekertinya di adabnya. Bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana cara melantunkan doa yang santun. Itu dibiasakan anak-anak dalam kegiatan pembiasaan. Dan mampu bersikap jujur, menjaga batasan pergaulan antar lawan jenis. Ini sudah ada bedanya dari sisi pakaian, sudah membedakan antara muslim dan muslimah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan juga kita bedakan, apalagi anak-anak di kelas 5 dan 6 yang sudah menuju balik. Ini ada kegiatan ketika hari Jumat untuk anak putra sholat Jumat di masjid, anak putri ada kegiatan keputrian di sekolah. Jadi ini yang salah satu program untuk menunjang jaminan putri ini. Kemudian mampu bersikap bersih diri, bersih lingkungan, disiplin dalam waktu, disiplin dalam berseragam, disiplin dalam kegiatan pembelajaran, termasuk masa pandemi ini nanti ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh anak-anak sebagai bentuk sikap untuk mencapai kedisiplinan. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian, baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang keempat, berinteraksi, menguasai ITEK, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris sederhana. Ini melalui pembelajaran akademik. Kemudian menguasai MS Office, desain grafis dan internet. Ini sekarang menjadi satu tuntutan bahwa anak-anak harus menguasai IT. Ada pembelajaran TIK yang diberikan di setiap jadwal pelajaran anak-anak pada setiap minggunya. Ini salah satu upaya mencapai jaminan mutu yang keempat. Kemudian di semester ganjil ini pelaksanaan pembelajaran di sekolah di SD Ahmadiyah masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mirip dan sama, hampir sama mungkin dengan semester 2 kemarin. Jadi pelaksanaannya jarak jauh. Karena berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, panduan pelaksanaan pembelajaran dari 4 kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, serta surat edaran Dinas Pendidikan Kota Malang dan dikuatkan dengan SK Yayasan Masjid Jenderal Ahmadiyah Kota Malang, bahwa semester ganjil ini pembelajaran dilaksanakan model sistem pembelajaran jarak jauh. Kemudian kurikulum pembelajaran ini sudah diketahui tentunya semua oleh ayah dan bunda karena sudah kelas 6. Jadi kalau belum diketahui catatan dokumen awalnya mungkin sudah ada pada pelaksanaan. Oh, ternyata itu namanya pembiasaan, begitu kurikulumnya. Sekarang selama ini ya pokoknya anak-anak itu melakukan kegiatan gitu. Tetapi kurikulum SD Ahmadiyah ini secara garis besar
mengikuti kurikulum nasional tetap karena kita adalah SD di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang nasional ini kita menggunakan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai dan kelas 6. Saat ini juga masih menggunakan pendekatan ini. Kemudian pembelajaran agamanya ini standar sesuai kurikulum nasional adalah PAIBB. Mungkin ada yang sampai hari ini nggak tahu PAIBB itu apa. Kalau dulu PAI namanya, sekarang ada BB-nya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini sama dengan muatan pada kurikulum nasional. Nah, terus yang membedakan SDIT sama SD negeri yang lain apa? Nanti ada bedanya. Jadi secara akademik sama dengan standar di kurikulum nasional. Kemudian muatan lokal bahasa Jawa, muatan lembaga ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi muatan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu adalah muatan dari SDIT Ahmadiyani sendiri. Kemudian untuk pembiasaan, ini yang tadi saya sampaikan, inilah yang membedakan antara pembelajaran agama dengan pembiasaan kehidupan berkarakter Islami. Di antaranya adalah senantiasa berdoa dalam semua kesempatan untuk pembiasaannya. Pagi anak sudah kita ajak berdoa, termasuk nanti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini akan dimulai dengan berdoa. Kemudian terbiasa sholat duha, hafal dan mengamalkan Asmaul Husna, kemudian menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hanya di SDIT Ahmadiyani ini masih hafal 1 stansa ya. Sebenarnya kan lagu Indonesia Raya ada 3 stansa, nanti akan kita kembangkan. Kemudian membiasakan amal Jumat. Ada nanti program di setiap kelas amal Jumat yang mungkin namanya tidak harus amal Jumat, tetapi itu adalah membiasakan untuk setiap Jumat melakukan amal kebaikan, karena insya Allah kebaikan di hari Jumat nilainya lebih daripada di hari-hari yang lain, insya Allah begitu. Kemudian membiasakan sholat zuhur dan asar. Nah, di mana untuk memantau ini semua kita pantau melalui buku BIMPRES, buku komunikasi, bimbingan dan prestasi yang sekarang mengalami review dan revisi beberapa poin. Dan mohon maaf, mungkin masih kita informasikan untuk bisa digunakan secara efektif di bulan Agustus. Dan sementara kemarin ayah dan bunda mendapatkan lembaran fotokopi, itu sementara untuk bulan Juli. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini ekstrakurikuler, kegiatan outing kelas dan outbound. Ekstrakurikuler di masa pandemi ini secara efektif tidak bisa dilakukan secara optimal, sehingga nanti kesiswaan akan memberikan alternatif kegiatan ekstra, dan itu pilihan, tidak kewajiban. Seandainya orang tua merasa, oh anakku punya bakat sesuai dengan ekstra yang ditawarkan oleh sekolah, salah satu contohnya adalah dari cilik misalkan, oh punya minat itu dan bakat itu, kemudian ada waktu dan kesempatan, dan anaknya antusias serta orang tua mendukung, medianya juga mendukung, monggo bisa mengikuti. Tetapi kalau misalnya kewalahan, waduh ya nggak ekstra aja sudah karuan bagi waktunya, medianya juga ini rebutan sama ayahnya karena dibawa ke kantor, hanya ada 1 perangkatnya, sudah berarti ekstranya saya tidak mengikuti dulu. Itu tidak apa-apa. Jadi sifat tawaran. Kemudian kegiatan outing, baik outing kelas maupun outbound, sementara belum bisa dilaksanakan, tetapi program tetap kami susun. Nanti sewaktu-waktu kondisi membaik, memungkinkan, maka kegiatan ini akan kita laksanakan walaupun tidak sesuai jadwal waktunya. Dan yang terakhir ini juga yang membedakan PAIBB tadi, bahwa di SDIT Ahmadiyani memiliki target keagamaan. Nanti para ibu wali kelas akan menyampaikan kelas 6 ini target keagamaannya apa. Waduh, nah kalau tiba-tiba sekarang kelas 6 tahu targetnya, kemarin nggak tahu gimana? Ya kita ikuti dulu ini. Memang
episodenya sekarang lagi mengikuti di episode yang sekarang. Lihat ya Bunda. Budaya cipta Al-Quran. Jadi ada target bahwa untuk menjaminkan mutunya tadi, untuk mencapai jaminan itu tadi, bahwa targetnya adalah peserta didik SD yang Abdiani cinta kepada Al-Quran. Oleh karena itu, sekolah mengadakan program mengaji dengan metode Umi. Ini tetap kita lanjutkan. Kemudian target juz 29 dan 30. Untuk tahun ini kita bekerjasama dengan lembaga Umi. Mungkin yang kemarin ketika kelas 5 lembaganya bukan Umi. Jadi ini tahun ini sekarang kita bekerjasama dengan lembaga Umi. Kemudian akan ditambahkan turjuman. Turjuman ini ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana nanti itu diberlakukan untuk turjuman ini? Materinya adalah anak-anak mampu membaca bacaan sholat beserta artinya. Jadi nanti ada kegiatan itu. Untuk kelas berapa? Nanti akan dilihat kelas-kelas mana yang sudah siap. Seperti itu. Kemudian menghafal dan mengamalkan doa sehari-hari dan hadis. Ini yang saya sampaikan tadi dari buku panduan yang akan diberikan kepada Ananda. Insya Allah minggu depan, masih dalam proses cetak juga. Di sana terisi beberapa macam doa sehari-hari dan beberapa hadis. Di kelas 6 sudah ada targetnya, doa apa yang harus dihafalkan dan diamalkan, hadis apa yang harus diamalkan dan dihafalkan oleh anak kelas 6. Ini sebagai target keagamaan. Kemudian di masa pandemi ini di semester 1, bagaimana sistem pembelajaran di SD Ahmad Yani? Ini kami mencoba untuk di semester 1 ini ada sedikit berbeda dengan semester 2 tahun kemarin. Jadi kalau semester 2 kemarin itu kita memang istilahnya orang itu ditodong begitu ya. Semuanya, ayah dan bunda langsung ditodong jadi guru mendadak. Gurunya ditodong harus mampu menguasai jaringan atau internet. Sehingga semuanya dalam proses belajar. Saat ini pun kita juga dalam proses adaptasi. Bagaimana menghadapi kondisi ini yang kemarin sudah kita coba untuk menghadapi dengan baik. Nah, kita akan memberlakukan sistem pembelajaran di semester 1 ini dengan sistem blended learning. Blended learning ini ada blender ya, di blender. Kalau ayah bunda memblender bumbu itu kan lombok, bawang berapa itu jadikan satu kemudian digiling. Kita juga begitu, memadukan antara pembelajaran daring. Daring ini artinya dalam jaringan atau online bahasa Inggrisnya, dengan pembelajaran luring luar jaringan